Ini cara berpikir yang seumur hidup aku nggak bakal bisa untuk memahami cara berpikir ini seperti apa. Kau begitu saja tidak bisa memahami, yaitu karena kau minim literasi sejarah alias bodoh sejarah. Makanya baca sejarah supaya tidak bodoh. Perdamaian hanya bisa datang kalau semua orang menjamin keamanannya Israel. Kita harus menjamin keamanan Israel. Mungkin aku nggak bakal bisa ngerti tentang cara berpikirnya presiden seperti apa. Aduh, fix sudah. Pendukung Palestina itu memang rata-rata ahistoris dan minim literasi sejarah semua. Gue jelasin ya, presiden mengatakan perdamaian bisa tercapai jika semua bisa menjamin keamanan Israel, karena memang faktanya semua konflik di sana itu dimulai dari Israel diserang duluan. Dari dulu sampai sekarang, tidak pernah sekalipun Israel nyerang duluan. Ini fakta. Perang pertama tahun 1948, Israel diserang duluan oleh koalisi negara-negara Arab. Perang kedua tahun 1967, Israel diserang duluan lagi oleh koalisi negara-negara Arab yang dikenal sebagai Perang 6 Hari. Perang ketiga tahun 1973, Israel diserang duluan lagi oleh Mesir dan Suriah yang dikenal sebagai Perang Yom Kippur. Perang keempat tahun 1987, Israel diserang duluan lagi oleh kelompok teroris yang dikenal sebagai Intifada pertama. Perang kelima tahun 2000, Israel diserang duluan lagi oleh serangkaian teror bom yang dikenal sebagai Intifada kedua. Perang keenam melawan Hamas dimulai dari Israel diserang duluan oleh roket-roket yang ditembakkan dari Gaza sejak tahun 2006 sampai hari ini. Bahkan perang yang terakhir masih berlangsung ini, itu dimulai dari Israel diserang duluan pada tanggal 7 Oktober 2023. Jadi sudah benar pernyataan presiden perdamaian bisa tercapai jika semua bisa menjamin keamanan Israel. Maksudnya kalau mau damai ya jangan serang Israel. Ini cara berpikir yang seumur hidup aku nggak bakal bisa untuk memahami cara berpikir ini seperti apa. Kau begitu saja tidak bisa memahami, yaitu karena kau minim literasi sejarah alias bodoh sejarah. Makanya baca sejarah supaya tidak bodoh. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Dan Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita tentunya sudah mendengarkan bersama ya apa yang disampaikan oleh Pak Presiden kita, yaitu Bapak Prabowo Subianto, yang mengatakan bahwa perdamaian baru tercapai jika semua bisa jamin keamanan Israel ya. Dan Felix Xiao ya kan dengan jujur mengatakan bahwa dia pun nggak mengerti apa maksud yang disampaikan oleh Pak Presiden kita. Wow, sangat luar biasa ini Felix Xiao ya. Dan akhirnya ini pun menuai respon dari Mas Permadi Arya. Beliau mengatakan bahwa fix pendukung Palestina itu ahistoris, minim literasi sejarah semua. Presiden Republik Indonesia bilang perdamaian baru tercapai jika semua bisa jamin keamanan Israel, karena faktanya semua konflik di sana dimulai dari Israel diserang duluan. Jadi kalau mau damai ya jangan serang Israel. Felix Xiao, kau tidak paham karena engkau minim literasi alias bodoh sejarah. Makanya baca sejarah supaya tidak bodoh. Pendukung Palestina bodoh sejarah. Wow, ini keras sekali ya apa yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya ya teman-temannya. Dan memang kalau kita melihat memang Felix Xiao ini nggak ngerti apa-apa ya. Dan saya juga percaya kalau dulu dia ini menjadi seorang mualaf ya karena dia pun nggak ngerti sejarah kekristenan. Akhirnya ya karena mungkin ada sedikit aja masalah dan akhirnya dia keluar dan masuklah menjadi seorang mualaf. Karena kenapa? Karena memang seperti yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya. Nah teman-teman silakan berikan komentarnya ya dengan apa yang disampaikan oleh Felix Xiao ini terkait pernyataan Pak Presiden kita bahwa memang kalau mau damai ya jangan serang Israel seperti begitu, jangan bodoh seperti Felix Xiao ya. Ada komentar dari Fauzi, boleh tahu ini yang nyerang Israel dari zaman dulu tujuannya apa bang? Nanya dengan nada lembut. Lalu berikutnya ada juga komentar dari Mas Sio ya. Ini dia saya akan bacakan kepada kita. Mantap bang, abang selalu menyuarakan kebenaran. Semoga abang selalu sehat, panjang umur dan berlimpah berkatnya. Amin, amin ya. Lalu ada komentar dari Fernando Saritonang. Berarti SDM Pak Permadi lebih tinggi dari Pak Felix Xiao? Ya jelas dong. Jelas lah ya. Kalau misalnya kita melihat bagaimana Permadi Arya ya
ada banyak hal-hal yang beliau juga mengerti tentang kekristenan, ya. Lalu ada komentar dari Mas Tejo, hahaha, pas muka beliau ditutupi, kata bodoh, kok aku puas banget ngakaknya ya. Nah ini dia nih. Bodoh sejarah katanya ya. Lalu ada komentar dari Drew ya, White. Pak Prabowo, Pak Permadi, Tuhan Yesus memberkati dimanapun Bapak berada. Sehat, God bless you. Oke, God bless you too ya. Kalau ini ada komentar dari Sinar Waluyo. Kalau nggak bodoh mah nggak bakal mukalap. Betul sekali ya. Kalau misalnya ada yang bilang bahwa orang-orang cerdas, orang-orang pintar itu adalah orang-orang yang mualaf, itu malah sebaliknya. Ya justru karena dia nggak ngerti sejarah, ya karena bodoh sejarah seperti yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya, ya akhirnya mukhalaf. Ada komentar dari Yuyun Fernandes. Tuhan Yesus berkati Pak ya, selalu dikasih hikmat dan kebaikan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin ya. Kita terus ya berdoa kiranya Mas Permadi Arya terus diberikan keberanian ya untuk menyampaikan kebenaran seperti begitu teman-teman. Ada komentar dari Cape Hands ya. Betul sekali, yang terakhir 7 Oktober 2023 Israel diserang duluan ya. Ya ini seharusnya 2023 ya Mas ya, bukan 2024 ya. Jadi jelas saja bahwa pada saat itu ya Israel diserang oleh Hamas. Ya baru kemudian akhirnya ya Israel ya serang balik gitu ya. Ada komentar dari Benny Sining, ini tanda-tanda baik Republik Indonesia ya akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel ya. Semoga saja ya. Gitu. Ada dari Anna Deborah, makin menyala Bang, terima kasih terus dibukakan kebenarannya, dilimpahi hikmat yang dari Tuhan. God bless you Bang, amin ya. God bless you buat Mas Permadi Arya tadi ya. Ada juga komentar dari FBY, katanya di sini, maaf wajah si Felix kayak HP rekondisi banyak kawahnya. Ada aja memang netizen ini teman-teman ya. Lalu kemudian ada komentar dari Ani ya. Bapak Abu Janda semangat kali ya. Memang Israel tidak menyerang sekali-sekali tetapi menyerang setiap hari. Bagaimana perbuatan para tahanan wanita diperlakukan sedih ngeri, padahal tahanan Hamas yang keluar menyatakan baik-baik saja. Kita akan coba melihat saja ya. Nah ini dia nih. Kayaknya ini Ani ini juga pendukung temannya si Felicio nih teman-teman ya. Ya, respon dari Mas Permadi Arya. Kalau ada yang nyerang Indonesia, ya gue sih tutup mata wanita penyerangnya, mau diapain aja sama TNI. Oke, ya artinya ya kalau misalnya mereka nyerang ya ngapain ya gitu loh. Lalu teman-teman kita akan coba melihat lagi, ada juga kawan dia ya. Saya akan bacakan kepada kita teman-teman. Ada dari Karina Sheila. Real, agama tanpa ilmu adalah buta. Tuhan meninggikan derajat orang yang berilmu karena ia akan memberi manfaat baik bagi dirinya maupun orang lain. Berbeda dengan orang yang bodoh, alih-alih memberi manfaat, ia justru malah merugikan dirinya pun juga orang lain kendati pun ia berniat baik. Dari QS Al-Hujurat ya, nomor 6. Thank you Bang Permadi sudah beragama dengan ilmu. Betul sekali. Nah, itu dia teman-teman, tentunya apa yang kita sudah bacakan tadi, dan di sini teman-teman bisa memberikan komentarnya ya. Ya, yang penting ya jelas apa yang disampaikan oleh Pak Presiden. Kita memang harus buka mata ya akan hal ini, buka wawasan kita. Jelas bahwa kalau kita mau damai, kalau dunia mau damai, kalau mau siapapun mau damai dengan Israel, ya jangan serang Israel duluan, begitu ya. Itu aja dulu untuk kesempatan ini teman-teman, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi.